Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang taat pada aturan. Adapun tujuan pembelajaran kita dengan melalui pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, melalui metode diskusi, presentasi, dan demokrasi, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mampu menganalisis makna taat pada aturan dan menyimpulkan makna taat pada aturan. Yang kedua, mampu untuk membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dengan baik dan benar. Yang ketiga, menganalisis hukum tajwid dalam Surat An-Nisa ayat 59. Yang keempat, menganalisis arti mufradat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dengan baik dan benar. Yang kelima, menampilkan bacaan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dengan baik dan benar. Adapun peta konsep kita tentang materi taat pada aturan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian taat pada aturan. Yang kedua kita akan membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kita akan mengetahui asbabun nuzul Surat An-Nisa ayat 59. Dan kita akan menganalisa Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Lalu kita akan mengetahui manfaat taat pada aturan, memahami hikmah taat pada aturan. Kita akan juga mengetahui pendapat para ulama tentang ulil amri, ciri-ciri sikap taat terhadap aturan, bentuk-bentuk aturan, kaitan antara taat pada aturan dengan taat pada perintah agama. Dan yang terakhir adalah perilaku taat pada aturan. Pengertian dari taat pada aturan. Taat menurut bahasa adalah senantiasa tunduk dan patuh. Sedangkan menurut istilah adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah Allah, Rasulnya maupun ulil amri. Sedangkan pengertian aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang. Jadi, taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat dalam agama Islam, peraturan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuat oleh Nabi, dan yang dibuat oleh ulil amri atau yang lainnya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul
wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu as-sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Asbabun nuzul ayat. Surat An-Nisa ayat 59. Tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik, orang munafik meminta kepada Ka'ab bin Ashraf agar menjadi hakim di antara mereka, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi, dan beliau memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Lalu orang munafik tidak rela menerimanya, dan mereka mendatangi Umar, dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, benarkah demikian? Benar, jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar. Dalam perkataan ulil amri, ini ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, mengatakan bahwasanya arti ulil amri adalah umara, ahlul ilmi wal fikhi. Mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang ulil amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud. Yang kedua, menurut ulama Al-Mawardi, ini dia berpendapat ada menurut Al-Marwadi ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri. Yang pertama, umara, yang artinya para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Yang kedua, ulama dan fuqaha. Yang ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga, menurut Ahmad Mustafa, bahwasanya ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Ciri-ciri sikap taat pada aturan. Yang pertama, mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, mengetahui isi aturan yang berlaku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap aturan yang berlaku. Yang keempat, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan
Selanjutnya, bentuk-bentuk aturan. Yang pertama, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara peraturan yang dibuat oleh para nabi yang disebut dengan as-sunnah. Yang kedua, peraturan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Di mana dalam hal ini peraturan yang pasti ada aturannya. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Oleh karenanya, maka wajib hukumnya untuk mentaati aturan yang berlaku. Yang ketiga, peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari yang terkecil, yakni keluarga, sampai yang terbesar, yakni negara, tidak akan tercapai kestabilan tanpa adanya seorang pemimpin. Tanpa adanya pemimpin, tentulah negara itu akan menjadi lemah. Tanpa adanya seorang pemimpin, tentulah negara tersebut akan terombang-ambing oleh dunia luar. Materi berikutnya adalah kaitan antara taat pada aturan dengan taat pada perintah agama. Ini dapat kita lihat yang pertama sekali, semakin patuh seorang hamba kepada Allah, maka semakin berlomba-lomba mereka dalam mencari ketaatan kepada Allah. Yang kedua, semakin patuh seseorang kepada Allah, maka semakin berlomba-lomba mereka dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, setiap umat Islam akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat, tentunya wajib mentaati aturan Allah. Hikmah taat pada aturan. Yang pertama, hidup seseorang akan menjadi tenang dan tidak merasa dikejar oleh dosa akibat melanggar peraturan. Yang kedua, hidupnya menjadi selamat, nyaman, dan tentram karena setiap aturan membawa kebaikan bagi hidup manusia. Yang ketiga, cita-cita hidup bahagia dapat tercapai, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Adapun perilaku taat pada aturan, yang pertama, hati dan pikiran menjadi tenang. Yang kedua, akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Yang ketiga, tidak banyak waktu yang terbuang. Yang keempat, tidak akan terjerumus ke dalam keburukan. Dan yang terakhir adalah akan mendapatkan keutamaan pahala di sisinya Allah. Baik, dari materi yang telah disebutkan di atas dapat kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, taat pada aturan adalah cerminan diri pribadi yang disiplin. Yang kedua, sebagai seorang muslim diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin. Yang ketiga, jika terjadi perselisihan tentang sesuatu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.